Shalom saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati saudara dan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Untuk berlangganan dengan program ini, silakan di-subscribe channel ini saudara dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri kembali bagi kami, untuk kami bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kembali berkati setiap anak-anak-Mu melalui ayat-ayat emas firman-Mu yang akan meneguhkan kami, yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jaminan Tuhan bagi umat-umatnya. Saudara, alangkah indahnya, alangkah beruntungnya, alangkah luar biasanya kita menjadi umat-umat Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena sebagai anak-anaknya, Dia menjamin kehidupan kita. Dan Allah yang menjamin kita adalah Allah yang berkuasa. Bapa yang menjamin kita adalah Bapa yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang sulit bagi Dia. Dan Dialah yang menjamin kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya betapa luar biasa, betapa beruntungnya kita hidup menjadi anak-anak Tuhan, hidup dalam jaminan Tuhan. Tuhan menjamin kehidupan kita. Saat ini saudara, apapun yang menjadi situasi kehidupan saudara, ingat, ada Tuhan yang menjamin kehidupan saudara. Bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, ingat bahwa ada Allah yang menjamin kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara, melalui video ayat-ayat emas ini, iman saudara dibangkitkan. Saudara semakin berserah kepada Tuhan ketika saudara mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini. Saya rindu saudara, ke depan saudara mengalami jaminan Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara akan bersaksi. Di channel ini saudara akan menuliskan kesaksian saudara bagaimana Tuhan menjamin kehidupan saudara. Saya merindukannya saudara. Biarlah ke depan saudara mengalami jaminan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara, Tuhan sudah campur tangan menyatakan bagaimana Dia menjamin kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Mari tuliskan di kolom komentar video ini supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan untuk mereka mengalami jaminan Tuhan seperti yang saudara alami. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang jaminan Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat firman Tuhan yang luar biasa yang menjamin kehidupan kita saudara, di mana firman Allah menegaskan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita yang seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Kita yang mungkin terkadang berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dalam situasi sulit, dalam persoalan, ketika sakit, ketika kekurangan, ketika dalam masalah. Kita yang seringkali salah berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan dan Tuhan meninggalkan kita saudara. Padahal jaminan Tuhan kita, Dia menegaskan bahwa
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalaupun mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesulitan, saudara sedang kekurangan, jangan takut saudara. Di kalimat pertama dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 ini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan mau supaya umat-umatnya tidak menjadi hamba uang. Umat-umatnya tidak takut bahwa mereka kekurangan. Kenapa saudara? Karena Dia yang menjamin. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam kekurangan secara materi, atau mungkin saat ini saudara sedang ada masalah kebutuhan hidup, masalah ekonomi dan sebagainya, bahkan mungkin masalah hutang piutang. Firman Allah menegaskan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau mungkin masalah yang saudara alami saat ini itu disebabkan oleh kesalahan di masa lalu saudara, biarlah itu menjadi pelajaran untuk saudara berubah. Biarlah itu menjadi pelajaran untuk saudara menjadi semakin baik, untuk ke depan tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi bukan berarti bahwa hari ini saudara ada dalam kesulitan oleh karena kesalahan masa lalu sehingga Tuhan meninggalkan saudara. Dengar saudara, firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Dalam kekurangan yang sedang saudara alami mungkin, dalam kesulitan yang sedang saudara alami mungkin, dalam masalah persoalan, dalam penyakit, apapun yang sedang saudara alami saat ini, jangan takut, berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara, percaya bahwa Dia peduli kepada saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara, Dia tidak membiarkan saudara. Sekalipun mungkin masalah yang sedang saudara alami sudah berlarut-larut, masalah itu sudah begitu lama belum selesai juga sampai hari ini, jangan takut saudara. Allah tidak membiarkan saudara, Allah tidak meninggalkan saudara. Luar biasa jaminan Tuhan bagi kita umat-umatnya. Ayat emas kedua saudara, tentang jaminan Tuhan dalam kehidupan kita umat-umatnya, dari Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Pada waktu itu Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka hidup dalam iman yang sungguh kepada Yesus, supaya mereka sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan setelah sekian lama Yesus mengajar dan mendidik mereka. Dan Yesus berkata bahwa jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, di mana saudara Allah mendandani rumput itu begitu indahnya. Salomo yang dalam kemegahannya pun tidak lebih megah daripada bunga-bunga rumput-rumput yang dihiasi oleh Tuhan. Apalagi kamu, kata firman Tuhan, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Saudara, jangan khawatir, jangan bimbang. Sekalipun mungkin saat ini saudara mengalami kesulitan, jangan takut. Karena kalau rumput di ladang, bunga di padang, yang hari ini ada, besok sudah gugur, layu. Kenapa kita harus takut? Kalau demikian Allah mendandani bunga itu, padahal adanya hanya sebentar. Apalagi kita, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, melebihi derajat kita, melebihi dari semua ciptaan yang lain. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Itu artinya kalau rumput di ladang pun Dia dandani sedemikian,
apalagi saya dan saudara. Luar biasa janji Tuhan, jaminan firman Tuhan bagi kita, saudara. Dia menjamin bahwa Dia akan terlebih lagi mendandani kita, melebihi rumput di ladang. Dia menghiasi kita. Saat ini, saudara, apapun kondisi saudara, Allah sedang bekerja mendandani dan menghiasi saudara. Allah sedang bekerja untuk menjadikan hidup saudara indah, keluarga saudara indah, seluruh kehidupan saudara indah. Allah mau dandani kehidupan kita, saudara, melebihi daripada rumput di ladang. Itu sebabnya mari kita hidup dalam iman, percaya bahwa Tuhan akan mendandani kehidupan saudara, percaya bahwa Dia akan menghiasi kehidupan saudara. Dia sedang merenda, Dia sedang bekerja, Dia sedang campur tangan, Dia sedang bertindak, menjadikan semuanya indah pada waktunya. Saudara, saya mengalami banyak hal dalam hidup ini, di mana di dalam situasi-situasi tertentu, sepertinya semuanya buruk, sepertinya semuanya sulit, semuanya seperti tidak ada harapan. Tapi pada akhirnya aku melihat dan menemukan bahwa benar Allah tetap bekerja untuk mendandani. Allah tetap campur tangan untuk mendandani. Benar firman-Nya bahwa kalau rumput di ladang pun Dia dandani, apalagi saya, apalagi saudara yang jauh lebih berharga di matanya daripada rumput di ladang tersebut. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang jaminan Tuhan bagi kita umat-umatnya adalah masih dari Matius di pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana burung pipit itu pun yang murah harganya, yang dijual murah, tetapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Saudara, saya seringkali di halaman gereja, saya melihat burung gereja, bahkan kadang di dalam gereja, saya melihat burung gereja. Sungguh benar firman Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan memelihara burung-burung itu. Mereka tidak menanam, mereka tidak menuai, tapi Tuhan pelihara mereka. Tuhan pelihara anak-anak mereka. Burung-burung itu malah bertumbuh dengan cepat, membiak dengan cepat, karena Tuhan memelihara mereka. Dan Tuhan berkata bahwa kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Itu sebabnya Dia berkata, jangan takut. Bahkan dikatakan rambut di kepalamu pun dihitung oleh Tuhan. Saudara, saya percaya kita tidak pernah menghitung rambut kita. Dan saya percaya tidak ada orang yang pernah bisa menghitung rambutnya. Tapi firman Allah menegaskan bahwa Allah menghitung rambut di kepala kita. Firman-Nya menegaskan bahwa jumlah rambut kita pun Dia tahu, dan Dia tidak biarkan satu pun gugur tanpa seizinnya. Untuk menegaskan bagi kita, saudara, bahwa Allah begitu menghargai kita, bahwa Allah begitu peduli kepada kita, bahwa Allah begitu memperhatikan setiap kita. Saudara berharga di mata Tuhan. Rambut di kepalamu pun terhitung. Jangan takut, Dia akan memelihara kehidupan kita, saudara. Jangan takut. Kalau burung di udara pun Dia pelihara, apalagi kita. Saya punya pengalaman sebagai hamba Tuhan, saudara.
saya pergi merintis gereja di sebuah desa yang hari ini aku gembalakan. Pada saat aku pergi merintis, saya ada di satu organisasi gereja di mana kami tidak punya gaji bulanan sebagai kebutuhan hidup kami. Dan saya pergi merintis, saudara, dengan berharap, dengan mengandalkan Bapa di sorga memelihara hidupku lebih daripada Dia memelihara burung pipit. Aku pergi ke desa ini untuk merintis pelayanan, untuk memberitakan firman, untuk membawa jiwa-jiwa kepada jalan Tuhan, memberitakan berita keselamatan kepada mereka. Itu sebabnya aku percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupku. Dan yang luar biasa, saudara, benar saja, pada waktu itu ada seorang anak yang akhirnya datang beribadah. Dan aku didik anak ini, akhirnya dia menjadi pemain musik di gereja. Dan kemudian, saudara, orang tuanya juga akhirnya datang ke gereja. Dan yang luar biasa, orang tua ini pun akhirnya bertumbuh dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan memakai orang tua ini untuk memelihara hidupku, saudara, di mana tanpa aku pernah bercerita, tanpa aku pernah meminta, orang tua ini menyuruh anaknya untuk meletakkan makanan dan lauk pauknya di panci, saudara. Itu diletakkan di jendela rumah yang aku kontrak setiap pagi. Dan itu cukup untuk makananku pagi, sarapan pagi dan makan siang. Dan kemudian sorenya aku lihat sudah ada lagi di sana untuk makan malam. Besok pagi juga terjadi demikian, saudara. Dia letakkan nasi dan lauknya di sana, cukup 2 kali makan pagi siang. Sorenya juga demikian. Pagi sore. Aku pikir mungkin beberapa hari. Tetapi akhirnya 1 minggu berlalu, 1 bulan berlalu, 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu. Sekitar 3 tahun lebih, saudara. Tuhan memakai orang tua ini untuk memelihara hidupku. Digenapi janji firman Tuhan. Kalau burung di udara pun Dia pelihara, apalagi aku, apalagi saudara, rambut di kepalamu pun terhitung. Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk memelihara kita, untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Ayat mas selanjutnya adalah dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat Filipi bahwa Allah akan memenuhi keperluan umat-umat Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah kita adalah Allah yang kaya. Tidak ada sesuatu pun yang kurang daripada Dia. Allah itu kaya dalam kuasa. Dia sanggup menyatakan kuasa kekayaannya, sehingga tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Allah itu kaya dalam kasih. Dia berlimpah kasih karunia. Dia akan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Allah itu kaya dalam segala sesuatu. Segala kebutuhan kita, kita butuh kuasanya, Dia kaya dalam kuasa. Kita butuh kasih-Nya, Dia kaya dalam kasih. Kita butuh perkara-perkara materi, segala sesuatu Dia punya, saudara. Dia Allah yang kaya dan Dia akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, kalau Dia memelihara kita menurut kekayaannya,
Bukankah luar biasa? Kalau di dunia ini saja, kalau ada seorang anak punya orang tua yang kaya, dia bangga. Padahal kekayaannya mungkin hanya kekayaan materi. Bayangkan hari ini kita punya Tuhan yang kaya dalam segala perkara, tidak ada yang kurang pada Dia, dan dalam kekayaannya lah Dia menjamin kehidupan kita, bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah kita dahsyat, saudara. Dia Allah yang kaya, Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Dia limpahkan berkat-Nya bagi kita. Allah kita adalah Allah yang kaya, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan-Nya. Adakah saudara saat ini yang membutuhkan sesuatu? Adakah saudara yang saat ini perlu sesuatu daripada Tuhan? Dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang kaya, yang sanggup melimpahkan kekayaannya kepada setiap saudara, sanggup mencurahkan kekayaannya secara berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, andalkan Tuhan, percaya pemeliharaan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Dia Allah yang kaya, yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang jaminan Tuhan dalam hidup kita, adalah dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di dalam ayat ini saudara, firman Allah menegaskan bahwa aku ini Tuhan Allahmu. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berotoritas, menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa, sebagai Tuhan yang ajaib. Dia berkata, aku ini Tuhan Allahmu. Dan dia menegaskan sebagai Tuhan, Dia memegang tangan kananmu. Dia memegang tangan umat-umatnya. Dia Tuhan yang berkuasa menuntun umat-umatnya. Hari ini pun saudara, Dia Allah yang berkuasa. Dia memegang tangan saudara, Dia memegang tangan kananmu, dan Dia berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Adakah saudara saat ini yang sedang begitu terseok-seok berjalan dalam menjalani kehidupan saudara? Perjalanan hidup saudara begitu sulit, perjalanan hidup saudara begitu berat, dan mungkin saat ini, saat saudara susah, saat saudara menderita, orang-orang di sekeliling saudara juga akhirnya menjauh dari saudara. Saudaraku, satu kali saya ditelepon oleh seorang ibu, dan dia mengatakan bahwa pada masa yang lalu dia pernah mengalami kehidupan yang berhasil dan sukses luar biasa saudara. Dia punya perusahaan, dan perusahaan itu begitu maju dan berkembang. Hidupnya berkecukupan, hidupnya berkelimpahan. Dan pada saat itu dia suka menolong orang lain. Dia punya banyak sahabat, dia punya banyak teman, dia punya banyak orang yang bercerita kepada dia, mengadu kepada dia sebagai orang yang berkecukupan. Tetapi satu kali perusahaannya pelit saudara. Dia mengalami kebangkrutan, dia mengalami kesulitan ekonomi. Di saat itu orang-orang meninggalkan dia. Di saat itu orang-orang mulai menjauh. Orang-orang yang dulu memuji-muji akhirnya meninggalkan. Orang-orang yang dulunya begitu dekat akhirnya pergi. Saat ini mungkin saudara juga ada yang seperti keadaan ibu ini. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesulitan yang sulit sekali. Saudara begitu sulit dalam menjalani kehidupan saudara. Dan orang-orang yang dulu dekat dengan saudara mungkin hari ini menjauh daripada saudara karena kesulitan hidup yang sedang saudara alami.
Firman Allah berkata kepada saudara, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, kata Tuhan. Dia memegang tangan kanan saudara dan dia menolong saudara. Sekalipun orang-orang meninggalkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Sekalipun orang-orang tidak peduli, Tuhan selalu peduli. Dia tahu segala sesuatu, dia perhatikan hidup kita, dia bekerja dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan takut. Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas yang terakhir dari ayat emas yang menyatakan jaminan Tuhan dalam kehidupan kita adalah dari Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, jaminan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita umat-umatnya adalah di mana dia berkata, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Bukankah itu jaminan yang luar biasa? Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Kasih setia Tuhan tetap pada kita, saudara. Perjanjian damainya tidak bergoyang. Artinya Allah memegang kasih setianya, dinyatakan tetap pada kita. Allah menyatakan perjanjiannya tetap pada kita. Dan dia berkata, aku mengasihi engkau. Saudara, luar biasa Tuhan kita yang menjamin kita bahwa apapun yang terjadi, bahwa bahkan sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, dia tidak akan pernah beranjak. Kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari kita. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jaminan Tuhan dalam hidup kita, bahwa dia akan mencukupkan kita, bahwa dia menjaga kita, memelihara kita, bahkan dia tidak membiarkan kita, dia menuntun kita. Dia berkata, dia tahu segala keperluan kita dan dia mencukupkan segala keperluan kita. Bahkan rambut di kepalaku pun, di kepala saudara pun dia hitung. Dia menegaskan bahwa kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan. Yang menjadi bagian kita, saudara, percayalah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia Allah yang menjamin kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya berindu berdoa bagi setiap saudara, supaya Allah menyatakan jaminannya dalam hidup saudara. Jaminan Allah tergenapi di dalam hidup saudara, dan saudara semakin berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan atas setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, ya Bapa. Hamba berdoa, ya Tuhan, Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu ini, ya Bapa. Engkau Allah yang menjamin hidup mereka. Ajar mereka percaya sungguh-sungguh, berserah sungguh-sungguh kepadamu, bahwa Engkau Allah yang menjamin hidup mereka dan Engkau berkuasa menjamin kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Engkaulah yang memelihara setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Engkau yang mendandani setiap anak-anak-Mu, mencukupkan setiap anak-anak-Mu, memegang tangan kanan anak-anak-Mu dan menuntun setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur
buat anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas jaminan-Mu bagi kami. Kami percaya kepadamu. Kami berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah memberi kemenangan bagi umat-umatnya. Perjalanan hidup kita saudara adalah peperangan. Akan ada selalu masalah, tantangan, persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi. Itu merupakan peperangan. Bagaimana kita menang atas segala masalah, persoalan, dan tantangan hidup kita. Dan perjalanan hidup adalah peperangan, karena iblis akan selalu berusaha bagaimana menjatuhkan kita, bagaimana mengalahkan kita. Tetapi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara, di mana di dalam peperangan yang harus kita hadapi, Dia Allah yang berperang menggantikan kita dan memberi kita kemenangan. Hari ini apapun masalah, tantangan, persoalan yang saudara hadapi, apapun siasat iblis yang ingin menjatuhkan saudara, saudara adalah anak-anak Tuhan, yang dimana Tuhan berperang menggantikan saudara, dan Dia memberi kemenangan kepada saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kemenangan. Bagaimana supaya Tuhan yang berperang menggantikan kita. Bagaimana supaya kita dapat mengatasi segala tantangan, segala pergumulan, segala peperangan di dalam kehidupan kita. Dengan kerinduan saudara, saya rindu mendengar kesaksian dari saudara bagaimana Tuhan berperang dan memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Atau mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kita firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini saudara, dan kemudian saudara mengalami kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya rindu saudara menuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita belajar tentang bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan dalam peperangan pergumulan kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Amsal pasal 21 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, di dalam ayat ini ada dua sisi yang ditegaskan. Bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Artinya apa? Harus ada persiapan. Harus dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan baik, diatur dengan baik. Tetapi di sisi lain juga ditegaskan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Ini yang keseimbangannya harus dijaga saudara. Bahwa kita harus mempersiapkan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, merencanakan yang terbaik. Tetapi kita juga harus mengandalkan Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kenapa saudara? Karena seberapa baik pun kita merencanakan, mengerjakan dan sebagainya, kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan mengalami kemenangan. Tetapi kalau Tuhan yang memberi kemenangan, maka kita akan mengalami kemenangan. Tetapi ada orang-orang yang seringkali berat sebelah saudara, yang terlalu mengandalkan rancangan, program, metode, kerja kerasnya dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan ada apapun yang terjadi. Karena dalam hitungan detik semuanya bisa hancur. Tetapi di sisi lain ada orang yang berkata andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Allah memberkati apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan apa-apa, apa yang diberkati oleh Tuhan? Allah tidak pernah bekerja dengan cara menjatuhkan emas 1 goni dari langit, tidak pernah saudara, atau uang 1 goni dari langit. Dia bekerja, cara kerja Tuhan itu adalah bekerja sama dengan kita. Dia memberkati apa yang kita kerjakan.
Itu sebabnya kalau kita rindu mengalami kemenangan dalam hidup kita, dalam peperangan ekonomi kita mengalami kemenangan sehingga kita mengalami berkat. Dalam peperangan melawan pergumulan kita sehingga kita mengatasi segala pergumulan. Kita harus melakukan yang terbaik, merencanakan yang terbaik, dan juga tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ayat emas kedua, bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan adalah dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam firman Tuhan ini, saudara, ditegaskan bahwa jangan takut, jangan bimbang. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Jangan takut. Sekalipun masalah, tantangan, persoalan, pergumulan, peperangan begitu besar yang harus saudara hadapi di hadapan saudara, tetapi Tuhan berkata jangan takut, karena kalau kita takut, kita tidak akan maksimal dalam hal apapun. Dalam merencanakan, dalam bekerja, dalam berbuat, dalam bertindak. Kita tidak akan maksimal jika kita dikuasai oleh ketakutan. Itu sebabnya firman Allah menegaskan jangan takut. Kenapa? Karena Dia berjanji, Dia menyertai, Dia meneguhkan, Dia memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Itu sebabnya, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, jangan pernah takut. Tuhan yang menyertai setiap saudara. Apapun dan betapa berat pun pergumulan yang saudara hadapi, jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang kemenangan yang Tuhan beri bagi umatnya adalah dari Zefanya pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, firman ini menegaskan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu. Saat kita dalam pergumulan, saat kita dalam masalah, saat kita dalam persoalan, saat hidup kita berat, dengar saudara, Tuhan ada di tengah kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dan ditegaskan bahwa Dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tahukah saudara, kalau ada satu peperangan dan kemudian muncul pahlawan di sana, maka kemenangan sudah dijamin. Dan demikianlah Tuhan hadir dalam hidup kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, saudara, ketahuilah Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagimu mengatasi segala tantangan dan persoalan hidupmu. Puji Tuhan, saudara. Ayat mas selanjutnya tentang bagaimana Tuhan memberi kemenangan dalam peperangan pergumulan hidup kita adalah dari Ulangan pasal 20. Ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, firman Allah berkata, Dialah yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Apa yang menjadi musuh saudara hari ini? Apa yang saudara perangi hari ini? Pergumulankah, penyakitkah, tantangankah, persoalankah, masalah ekonomikah, siasat tipuan ibliskah, atau apapun yang saat ini yang saudara hadapi, yang sedang saudara perangi?
Firman Allah menegaskan Dia berjalan menyertai saudara, dan Dialah yang berperang bagi saudara, dan Dia berjalan dan berperang bagi saudara. Ada tujuannya, dikatakan di sini, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Allah bermaksud, Allah berniat, Allah berkeinginan, Allah berkehendak supaya saudara mengalami kemenangan dalam hidup saudara terhadap segala tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang saudara sedang perangi dalam hidup saudara. Tuhan berjalan menyertai engkau. Tuhan berperang menggantikan engkau untuk memberikan kemenangan bagimu. Jangan pernah takut, Allah menyertai saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, bagaimana Tuhan memberi kemenangan bagi kita adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, sekalipun saat ini situasi membuat terkadang saudara berpikir bahwa saudara berjuang sendiri, terkadang membuat saudara takut, gemetar terhadap masalah, persoalan, pergumulan yang sedang saudara hadapi. Hari ini firman Allah menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Betapa berat, betapa sulit, betapa besar pun masalah, persoalan, pergumulan hidupmu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ia tidak akan meninggalkan saudara, Ia tidak akan membiarkan saudara. Dia sertai saudara dalam setiap pergumulan saudara, dalam setiap masalah, persoalan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gemetar. Saudara, apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, jangan pernah takut, jangan pernah gemetar, jangan pernah putus asa, jangan pernah berpaling. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap berjalan bersama Tuhan, tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia akan berjalan menyertai saudara dan memberi saudara kemenangan. Dia tidak biarkan saudara bergumul sendiri. Dia sertai saudara, Dia berperang bagi saudara, dan Dia beri kemenangan kepada setiap saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, bagaimana Tuhan memberi kemenangan adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kemenangan yang paling besar dalam hidup ini bukan kemenangan terhadap masalah ekonomi, bukan kemenangan melawan penyakit, bukan kemenangan melawan persoalan, pergumulan dan sebagainya. Tapi kemenangan terbesar di dalam kehidupan kita adalah kemenangan terhadap dosa. Kemenangan melawan maut, kemenangan melawan dosa-dosa yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Dan kemenangan itu terjadi di atas kayu salib, saudara. Kemenangan dalam peperangan melawan dosa itu terjadi di kayu salib oleh Yesus Kristus. Dialah yang berperang bagi kita, Dialah yang menggantikan kita, Dialah yang tergantung di kayu salib, Dia yang rela mengorbankan segalanya, Dia yang bergumul dan menyerahkan nyawanya supaya kita mengalami kemenangan melawan dosa. Dan saat ini dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 ini, saudara, bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa, saudara? Belajarlah menghargai, bersyukur atas kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Bersyukurlah kepada Allah oleh karena kemenangan yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Syukur bagi Allah yang telah memberi kita kemenangan dalam Yesus Kristus. Saudara, hargai keselamatan yang Tuhan telah beri bagi kita. Dia telah mengorbankan segalanya. Dia mati di kayu salib supaya saya dan saudara diselamatkan. Hargai keselamatan itu, saudara. Bersyukurlah karena kita telah mengalami keselamatan oleh Yesus Kristus. Ayat mas selanjutnya, saudara, adalah dari Roma
pasal yang ke-8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus menegaskan, menceritakan bagaimana pergumulan yang dia hadapi dalam pelayanan, saudara. Bagaimana beratnya pergumulan yang dia hadapi, penderitaan yang dia alami dalam melayani Tuhan. Tetapi hal yang luar biasa yang ditegaskan oleh Paulus adalah, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya, saudara, bahwa sekalipun hari ini kita dalam pergumulan, tetapi ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup melayani Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah pemenang-pemenang karena kita tetap berjalan melayani Tuhan, kita tetap hidup mengiring Tuhan, kita tetap melakukan kehendak Tuhan sekalipun banyak pergumulan yang kita alami. Itu sebabnya saat ini tetaplah berjalan dalam Tuhan, tetaplah layani Tuhan, tetaplah hidup melangkah bersama Tuhan. Ayat emas selanjutnya, saudara, sebagai ayat emas yang terakhir adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, bagaimana kita mengalahkan peperangan kita melawan dunia? Bagaimana kita menang dalam pergumulan kita melawan dunia? Dengan iman kita. Imanlah yang akan memberi kita kemenangan. Dengan imanlah Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Itu sebabnya, saudara, tetaplah melangkah dalam iman apapun yang terjadi. Tetaplah berjalan dalam iman apapun yang terjadi, karena iman kita diberi kemenangan. Saya rindu, saudara tetap melangkah dalam iman apapun dan bagaimanapun perjalanan kehidupan saudara, apapun yang saudara hadapi, tetap melangkah di dalam iman, karena iman akan memberi saudara kemenangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada saat ini, di mana kita sudah belajar bahwa Tuhanlah sumber kemenangan dan Dia memberi kemenangan bagi kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Firman Allah menegaskan, jangan kamu takut, ketahuilah bahwa Tuhan ada di tengah-tengahmu, jangan kamu bimbang, dan hiduplah dalam iman, hiduplah dalam kebenaran. Artinya, saudara, apapun pergumulan yang kita alami di dalam hidup kita, tetaplah berjalan dalam kehendak Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran, tetap andalkan Tuhan, dan tetap hidup dalam iman. Maka kemenangan menjadi bagian saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, dan kemenangan menjadi bagian saudara. Kalau Tuhan mengerjakan kemenangan itu dan saudara melihat kemenangan itu terjadi dalam hidup saudara, mari saksikan di dalam kolom komentar video ini, saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan, saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Saya rindu supaya Tuhan bekerja memberi kemenangan atas saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan yang memberi kami kemenangan. Kami sudah belajar dari ayat-ayat firman-Mu, di mana Tuhan yang memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang menjamin kemenangan menjadi bagian kami. Itu sebabnya kami mau mengandalkan Engkau, kami mau berserah kepadamu, kami mau berharap kepadamu, kami mau tetap berjalan dalam kebenaran, sekalipun apapun dan bagaimanapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memegang tangan kami yang memberi kemenangan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dan Engkau kiranya yang memberi kemenangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Segala pergumulan mereka akan menang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang mau bekerja keras. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya
setiap kita rindu supaya apa yang kita kerjakan ada hasilnya, ada dampaknya, ada upah yang kita terima. Dan firman Tuhan juga menegaskan bahwa Dia Allah yang rindu memberi upah kepada umat-umatnya yang hidup bekerja keras. Hari ini, adakah saudara sedang melakukan pekerjaan saudara, melakukan usaha saudara, saudara melakukan yang terbaik dalam apa yang sedang saudara kerjakan, dan saudara rindu saudara menerima upah atas segala yang saudara kerjakan? Renungan ini adalah untuk saudara. Bagaimana supaya saudara bisa menerima upah atas kerja keras saudara? Bagaimana supaya saudara menerima hasil atas usaha saudara? Kerinduannya saudara melalui renungan ayat-ayat emas ini, saudara melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saudara, dan kemudian saudara mengalami upah atas apa yang saudara kerjakan, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saudara, saya rindu saudara menyaksikan bagaimana Tuhan memberi upah atas pekerjaan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam ayat-ayat mas firman Tuhan di dalam video ini. Dan kemudian saudara menerima berkat Tuhan, menerima upah yang luar biasa daripada Tuhan. Silahkan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bagaimana mereka harus bekerja, dan bahwa Tuhan pasti memberi upah atas apa yang mereka kerjakan. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tentang ada upah yang Tuhan beri bagi orang yang bekerja keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Amsal pasal 10 ayat 16, demikian firman Tuhan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Saudara, di dalam hidup ini berlaku secara umum. Mau dia orang benar, mau dia anak Tuhan, mau dia orang Kristen, mau dia orang jahat, mau dia orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, semuanya ketika bekerja ada hasil yang akan mereka peroleh. Ada upah, ada hasil yang mereka terima atas apa yang dikerjakan. Artinya itu berlaku secara umum, karena Tuhan memberi waktu yang sama 24 jam, dan Tuhan memberi matahari yang sama, Tuhan memberi segala sesuatunya sama kepada setiap manusia. Dan atas usaha mereka juga Tuhan memberi kesempatan yang sama. Tetapi di sini yang perlu kita renungkan saudara, bahwa firman Tuhan ini berkata, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Bahwa kalau kita hidup benar dan apa yang kita kerjakan juga berdasarkan kebenaran, artinya standar kita adalah kebenaran. Apa yang kita usahakan itu standarnya adalah kebenaran. Kalau melanggar kebenaran, melanggar firman Tuhan, kita tidak akan mau lakukan. Kita tidak akan mau bekerja cari penghasilan dari pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan kalau kita bekerja, berusaha, berbisnis berdasarkan kebenaran, maka firman Tuhan ini berkata bahwa upah pekerjaan kita dalam kebenaran itu membawa kepada kehidupan, sedangkan penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, yang kita mau upah atau hasil itu, atau akibat dari upah atau hasil itu? Saya percaya kita lebih mementingkan hasil dari upah itu sebenarnya. Artinya ketika kita bekerja dan kita menghasilkan sesuatu, dan apa hasil dari yang kita hasilkan tersebut. Artinya bahwa dengan kita menghasilkan materi, misalnya materi itu membuat keluarga kita bahagia, membuat keluarga kita nyaman, tenang. Itu yang kita rindukan. Daripada kita menghasilkan berkelimpahan dan kemudian itu menghancurkan, memporak-porandakan keluarga, saya pikir tidak ada kita yang ingin akan hal itu. Malah lebih baik tidak
punya kelimpahan, sederhana, tapi keluarga bahagia. Itu jauh lebih kita inginkan. Jadi saudara, bagaimana supaya apa yang kita hasilkan itu, perkara materi, hasil kerja kita itu menghasilkan kebaikan? Hiduplah dalam kebenaran. Kerjakanlah apa yang saudara kerjakan dalam prinsip-prinsip kebenaran. Jangan lakukan, jangan kerjakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang hanya mementingkan hasil, dia akan korupsi, dia akan menindas orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Dan hasil dari itu, firman Tuhan berkata, itu membawa kepada dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi jika kita bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, hasil dari itu adalah kehidupan. Ada damai ketentraman yang akan kita terima. Itu yang pertama, saudara. Ayat emas kedua tentang upah atas jerih lelah kita, apa yang kita kerjakan, adalah dari Amsal pasal 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Di sini, saudara, ditegaskan bahwa harus ada jerih payah, harus ada usaha, tidak hanya sekedar kata, karena di sini katakan kata-kata saja mendatangkan kekurangan. Artinya orang yang hanya berkata-kata tanpa action, orang yang hanya berkata-kata tanpa tindakan, maka itu akan menghasilkan kemiskinan, kekurangan. Tetapi orang yang berjerih payah, orang yang berusaha, orang yang berjuang atas apa yang dia rencanakan, apa yang dia visikan, targetkan, maka dikatakan itu akan membawa keuntungan. Saudara, saya percaya setiap kita, kalau berbicara tentang keuntungan, setiap kita rindu kita mengalami keberuntungan dalam kehidupan kita. Dan di sini kita belajar dari prinsip firman Tuhan ini bahwa untuk meraih keuntungan ada perjuangan, ada usaha yang harus kita lakukan. Saudara, pertanyaannya hari ini, sejauh apa, sebesar apa perjuangan kita? Sebesar apa usaha dan jerih lelah kita? Mungkin kita berkata, kenapa aku belum berhasil? Kenapa aku belum beruntung? Pertanyaannya kembali ditujukan kepada kita. Seberapa berjuang saudara? Seberapa jerih payah yang saudara sudah usahakan? Seberapa harga yang sudah saudara bayar untuk mencapai hasil, untuk mencapai keuntungan? Saudara, orang yang beruntung adalah orang yang rela berjerih payah, rela berjuang, rela kerja keras. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pekerja keras, dan ada upah, ada keuntungan dari hasil kerja keras saudara. Ayat mas selanjutnya tentang upah bagi orang yang bekerja adalah dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, firman Allah menegaskan dengan tegas bahwa orang yang tidak bekerja, makan pun jangan. Jangankan untuk menerima upah yang berkelimpahan, jangankan untuk menerima hasil yang banyak, makan saja firman Allah menegaskan jangan makan kalau tidak bekerja. Itu artinya saudara, bekerja, berusaha, berjerih payah, itu hal yang sangat penting dalam kebenaran Tuhan, dalam prinsip firman Tuhan. Artinya kita harus berjuang, kita harus bekerja. Sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pekerja-pekerja keras. Seringkali saudara, dalam mengiring Tuhan, ada banyak yang salah dimengerti. Salah satu contoh misalnya, antara doa dan usaha. Seringkali doa-doa itu diajarkan menjadi berat sebelah. Sepertinya kita tidak perlu bekerja, karena dengan berdoa saja Tuhan akan menjawab kita. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa bekerja keras itu adalah satu hal yang prinsip dalam kebenaran Tuhan. Artinya kita harus berdoa keras dan bekerja keras. Kalau saudara mau menerima upah hasil dalam kehidupan saudara, jadilah pekerja keras.
Karena jangankan untuk menerima upah yang banyak, makan saja bagi orang yang tidak bekerja, firman Tuhan berkata jangan. Hari ini, sudahkah saudara bekerja keras? Saudara akan menerima upah yang besar, kelimpahan yang besar ketika saudara bekerja keras. Jadilah pekerja keras. Ayat selanjutnya tentang upah dari kerja keras adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, di dalam konteks ini ditegaskan bahwa akan ada masa yang sukar, akan ada hari kesesakan bagi setiap bangsa-bangsa. Tetapi firman Allah memberi jaminan bagi umat-umatnya bahwa jika umatnya berusaha, sekalipun situasi sulit, jika umat-umatnya berjuang, bekerja keras, sekalipun kondisi berat dan kondisi sulit, firman Allah berkata bahwa ada upah bagi usahamu. Jadi jangan lemah karena situasi, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Saudara, hari ini di situasi pandemi ini, saudara, begitu banyak orang mengeluh. Ya, karena sangat wajar, karena memang situasi ini sangat berat. Tetapi firman ini cocok bagi kita dalam kondisi ini, saudara. Bahwa sekalipun situasi ini berat, kalau saudara tidak putus asa, kalau saudara tetap bekerja, berjuang, bekerja keras, kreatif, inovatif, maka dengar saudara, saudara akan terima upah. Di masa pandemi ini pun saudara bisa berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan berkelimpahan. Di masa pandemi ini saudara bisa menerima berkat Tuhan lebih daripada sebelum pandemi ini. Apakah itu bisa? Sangat bisa, saudara. Apakah itu ada? Sangat banyak anak Tuhan yang mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menjamin bahwa sekalipun situasinya buruk, situasinya sulit, situasinya sangat berat secara umum, tapi firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena situasi itu. Karena kalau kamu berusaha, kamu berjuang, ada upah dari usaha dan perjuanganmu. Hasil tidak pernah membohongi usaha. Itu yang sering didengar, saudara. Bukan situasi yang menentukan. Usaha dan perjuangan kita dihitung, dihargai oleh Tuhan, dan ada upah atas perjuangan kita. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana kita terima upah atas kerja keras kita adalah dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada hasil usaha yang akan diterima oleh petani yang bekerja keras. Jadi hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa ada hasil usaha, dan hasil usaha itu diterima oleh orang yang bekerja keras. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya bekerja. Firman Allah menuntut kita tidak cukup hanya bekerja, tetapi firman-Nya menuntut kita untuk kita jadi pekerja keras. Dan dikatakan ada hasil yang akan diterima oleh orang yang bekerja keras. Di sini dikatakan petani yang bekerja keras menerima hasil usahanya. Saudara, apapun yang saudara kerjakan, usaha saudara, saudara akan terima upah dari usaha saudara jika saudara kerjakan dengan bekerja keras. Bisnis saudara, saudara akan terima upah di tengah-tengah bisnis saudara kalau saudara bekerja keras. Apapun yang saudara kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ada upah yang akan saudara terima ketika saudara hidup bekerja keras melakukan bisnis saudara, pekerjaan saudara, apapun itu yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, ada upah yang akan saudara terima. Ayat selanjutnya, saudara, tentang upah yang akan diterima oleh orang yang bekerja keras adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Saudara, hal yang sangat prinsip, hal yang sangat penting untuk kita sadari di sini adalah bagaimana supaya ada hasil jerih payah kita, dan hasil dari jerih payah kita itu tidak sia-sia. Itu yang sangat penting. Hasil jerih payah kita, hasil jerih lelah kita tidak sia-sia. Bagaimana jika kita bekerja keras, saudara? Jika kita berjerih lelah dan kemudian akhirnya kita terima upah, kita terima hasil dari jerih lelah kita, tetapi hasil jerih lelah itu menjadi sia-sia, tiada guna. Untuk apa kita terima itu semua? Untuk apa kita capai? Untuk apa kita raih itu semua, saudara? Bagaimana supaya jerih lelah kita, hasil jerih lelah kita tidak sia-sia? Dikatakan di sini, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi selain kita bekerja keras, layani Tuhan, ingat Tuhan, dan gunakan hasil dari kerja keras saudara itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Cari Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Layanilah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka dengan demikian jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tetapi jika kita melupakan Tuhan, sekalipun kita berjuang, bekerja keras, kita lakukan yang terbaik, dan akhirnya kita capai, kita raih hasil yang baik, tetapi jika kita tidak mengingat Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak melayani Tuhan, semuanya itu sia-sia, saudara. Itu sebabnya berjerih lelahlah, tapi ingat Tuhan, layani Tuhan. Ayat terakhir, saudara, bagaimana kita menerima upah atas jerih lelah kita adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, hal yang lain yang ditegaskan di sini adalah tentang kerajinan. Ada orang yang kerja keras tapi tidak rajin. Kerja keras hanya dalam waktu-waktu tertentu. Kalau bicara rajin, saudara, itu kontinu. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini kita perlu hidup bekerja keras dan rajin bekerja keras. Terus menerus kita hidup dalam kerja keras. Mungkin ada orang yang berkata bahwa biarlah kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, itu prinsip yang baik dan itu prinsip yang benar. Tetapi saudara, banyak orang yang kerja keras tetapi tidak rajin sehingga tidak mencapai itu tadi, yang akhirnya senang, akhirnya mempersiapkan dari sekarang untuk masa tua misalnya. Jadi kita perlu rajin supaya tidak menghasilkan kemiskinan, karena dikatakan tangan orang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau kita rajin kerja keras, rajin kerja keras, rajin kerja keras, rajin, maka itu akan menjadikan kaya. Benar, pepatah tadi berkata bahwa biarlah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau pada akhirnya kerajinan kita hari ini menjadikan kita kaya kelak, maka itu akan menjadikan kita hari ini mungkin harus bersakit-sakit terlebih dahulu supaya senang kemudian, karena tangan orang rajin menghasilkan kekayaan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kita menerima upah dari hasil kerja keras. Jadi hal yang ditegaskan dari ayat-ayat emas yang sudah kita renungkan, saudara, bahwa kita perlu bekerja keras dan kita perlu melakukan semuanya dalam kebenaran, dan kita perlu rajin melakukannya. Dan hal yang sangat prinsip bahwa dalam kita bekerja keras, dalam kita berusaha, jangan lupa mencari Tuhan, jangan lupa berusaha. Biarlah kita kerja keras, biarlah kita rajin, kita lakukan dalam kebenaran dan layani Tuhan. Jangan lupa hidup bersekutu dengan Tuhan, layani Tuhan supaya jerih lelah kita tidak sia-sia.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara yang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan menerima upah atas jerih lelah saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami upah atas jerih lelah saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berseru, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kami menerima hasil dari jerih lelah kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus jadi pekerja keras, kami harus rajin, kami harus lakukan semuanya dalam kebenaran firman Tuhan, dan dalam kerja keras kami juga harus terus melayani Tuhan. Maka firman-Mu menjamin bahwa ada upah yang akan kami terima. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, ajar mereka menjadi pekerja-pekerja keras, ajar mereka menjadi orang-orang yang rajin bekerja keras. Biarlah mereka lakukan semuanya tetap dalam kebenaran prinsip firman Tuhan. Ajar anak-anak-Mu, ya Tuhan, disiplin, ketat, tegas dalam kebenaran firman-Mu. Artinya hal yang bertentangan dengan firman Tuhan mereka tolak. Mereka berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu ini tetap hidup melayani Tuhan. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, segala usaha jerih lelah mereka, ada upah yang mereka terima. Karena mereka melakukan semuanya dengan kerja keras, rajin dalam kebenaran, dan mereka tetap layani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah yang memberkati dan menjadikan kaya. Saudara berbicara tentang diberkati dan diperkaya. Setiap kita pasti merindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita rindu diberkati oleh Tuhan, kita rindu diperkaya oleh Tuhan. Kita rindu mengalami kekayaan yang bersumber daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah saudara bahwa firman Allah mencatat, ada banyak teks-teks firman Tuhan yang menegaskan bahwa Allah menjadikan umat-umatnya kaya. Allah mencurahkan berkat-berkatnya dan menjadikan umat-umatnya kaya. Bukan berarti bahwa semua orang pasti kaya raya, saudara. Tetapi ini adalah janji Tuhan. Kalau itu janji Tuhan dan itu kehendak Tuhan bagi kita, kenapa kita tidak alami? Hanya jangan sampai ketika ada orang-orang yang memang kehendak Tuhan, dia tidak menjadi orang kaya, akhirnya kita menghakimi bahwa dia tidak rohani, dia tidak diberkati oleh Tuhan. Bukan demikian saudara, bahwa ada orang-orang memang yang oleh kehendak Tuhan diberi kasih karunia untuk mengalami penderitaan misalnya, untuk berkekurangan dalam melayani Tuhan misalnya. Itu kehendak Tuhan juga, itu karunia Tuhan juga. Tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan juga yang menegaskan bahwa Allah memberkati dan menjadikan kaya. Kalau Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, kita diberkati, kita dijadikan kaya. Kenapa kita menolak? Kenapa kita harus menghakimi orang-orang yang kaya? Kenapa kita berpikir bahwa menjadi orang kaya itu tidak rohani dan sebagainya? Kalau itu kehendak Tuhan, biarlah kita dengan rendah hati menerima berkat-berkat Tuhan, diperkaya oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar apa kata firman Tuhan tentang kekayaan. Saya rindu saudara, biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara diperkaya oleh Tuhan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana kita mengalami berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita menerima berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Saya rindu saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah saudara diberkati dan diperkaya oleh Tuhan, sehingga satu saat saudara akan bersaksi
bahwa dahsyat berkat dan kekayaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara. Dan saya juga rindu saudara, mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dalam video ini di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah, saudara diperkaya oleh Tuhan. Biarlah saat ini saudara saksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kekayaan yang dilimpahkan Tuhan bagi umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan hanya Tuhan memberkati dan menjadikan kaya saudara, tapi hal yang lebih penting yang ditegaskan di sini adalah tentang kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu jauh lebih penting saudara. Karena kalau ada orang yang diberkati, diperkaya, tapi tidak kuat menjadi orang kaya, itu bisa menghancurkan kehidupannya. Itu bisa membawa dia jauh dari Tuhan. Itu bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa. Dan terlalu banyak orang yang demikian saudara. Ketika hidupnya pas-pasan tidak ada masalah, tapi ketika hidupnya berkelimpahan itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ketika dia diperkaya, dia tidak kuat dan hidupnya goncang oleh dosa dan hidupnya hancur, keluarganya hancur dan sebagainya. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bagaimana supaya kita kuat, tetap kuat sekalipun berkelimpahan saudara? Di sini dikatakan ingat kepada Tuhan Allahmu. Biarlah kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita mengingat Dia, artinya Dia yang kita andalkan, kepada Dia kita berserah, kita mendekatkan diri kepada Dia. Sehingga sekalipun kita berkelimpahan, kita kuat dan tidak hancur oleh dosa ketika kita berkelimpahan. Saudara, saat ini sebelum saudara berpikir bagaimana menjadi kaya, hal yang perlu saudara renungkan secara mendalam adalah, apakah saudara kuat menjadi orang kaya? Sebelum saudara berjuang untuk menjadi orang kaya, hal pertama yang penting sekali saudara pikirkan adalah bagaimana supaya saudara kuat untuk menjadi orang kaya. Karena kalau saudara tidak kuat menjadi orang kaya, maka kekayaan yang saudara peroleh, saudara raih itu bisa menghancurkan kehidupan saudara. Dan bagaimana supaya kita kuat menjadi orang kaya? Dekatlah selalu kepada Tuhan, ingat Dia. Ingat bahwa sumber kekayaan itu daripada Dia, sehingga kita selalu merendahkan diri di hadapannya dan mengakui bahwa semuanya karena anugerahnya. Ayat emas kedua saudara, tentang Allah memperkaya umat-umatnya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini ditegaskan juga saudara bahwa orang yang diberkati itu, orang yang diperkaya itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi sebenarnya bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan berkat? Bagaimana supaya Allah memperkaya kita? Andalkan Dia dan taruhlah harapanmu kepadanya. Maka Dia yang akan memberkati saudara, Dia yang akan memperkaya saudara. Allah memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia. Hari ini, apakah saudara rindu hidup saudara diperkaya oleh Tuhan, diberkati, berlimpah oleh Tuhan? Sudahkah saudara mengandalkan Dia? Sudahkah saudara menaruh segala harapan saudara kepada Dia? Bukan kepada dunia, tetapi kepada Tuhan, Dia yang sanggup memperkaya orang-orang yang mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia.
Ayat mas selanjutnya saudara, tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, kekayaan itu kasih karunia Tuhan. Berkat-berkat itu anugerah Tuhan. Tetapi Dia tidak akan pernah memberikan berkat itu blek di hadapan kita, saudara. Itu bukan cara Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan memberkati umat-umatnya adalah dengan memberikan berkat melalui kapasitas, melalui kemampuan, melalui apa yang dikerjakan oleh umat-umatnya. Dari sana Dia menyalurkan berkat. Dan di sini dikatakan saudara bahwa tangan orang lamban menjadikan miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami kekayaan daripada Tuhan? Hiduplah rajin, bekerjalah, berjuanglah, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, rencanakan yang terbaik, manage yang terbaik, lakukan step demi step untuk menuju tujuan saudara dengan terbaik. Maka saudara akan lihat Allah memberkati saudara langkah demi langkah. Jadi bagaimana kita mengalami berkat Tuhan? Di ayat mas ketiga ini ditegaskan bahwa jadilah rajin, bekerjalah, bekerja keraslah dalam hidup saudara. Maka Allah yang akan memberkati saudara melalui kerja keras saudara. Ayat mas selanjutnya saudara tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, kekayaan itu anugerah. Perjuangan kita bukan untuk orang kaya, untuk menjadi orang kaya, bukan. Perjuangan kita adalah hidup yang kekal. Perjuangan kita adalah sorga yang mulia. Perjalanan hidup di dunia ini sebentar dan sangat singkat. Firman Allah berkata, bagaikan rumput, bagaikan bunga rumput yang pagi mekar, sore sudah layu, saudara. Hidup ini hanya sebentar. Di sini firman Allah menegaskan bahwa orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, dan dalam jerat berbagai-bagai nafsu. Di ayat-ayat di atas tadi kita sudah melihat bahwa Allah yang memberikan kekayaan. Di sini dikatakan bahwa mereka yang ingin menjadi kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Apakah salah menjadi orang kaya? Tidak, saudara. Karena Allah sendiri memberkati dan menjadikan umat-umatnya menjadi kaya. Yang salah itu apa? Menginginkan kekayaan dunia ini lebih daripada semua, dan menginginkan kekayaan dunia ini dengan didasari hawa nafsu yang hampa. Itulah yang menjadi masalah, saudara. Sehingga kekayaan itu seringkali menjadi masalah besar karena kekayaan yang diinginkan itu didasari oleh hawa nafsu, keinginan dunia. Konsep pikir kita adalah kekayaan itu bonus. Jadi saudara, yang perlu kita kejar itu adalah sorga yang mulia. Berjalan dalam kehendak Tuhan menuju sorga yang mulia, itu yang perlu kita kejar. Tetapi menjadi kaya juga tidak ada masalah, asal jangan kita menginginkan kekayaan yang akhirnya melebihi kita menginginkan sorga yang mulia, sehingga akhirnya kita dikuasai hawa nafsu. Biarlah kekayaan itu bonus dari Tuhan. Kita kerjakan yang terbaik, kita rajin, dan Allah memperkaya kita. Puji Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Selanjutnya saudara, tentang kekayaan. Ayat mas selanjutnya adalah dari Amsal 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara,
Luar biasa firman Tuhan ini menegaskan bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tahukah saudara, kekayaan itu diperoleh melalui tahap demi tahap. Kekayaan itu diraih melalui proses. Ini hal yang penting, saudara. Begitu banyak orang yang tidak mau menjalani proses, ingin cepat kaya. Itu masalah besar, itu akar masalah. Kenapa ada orang korupsi? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang-orang pergi ke gunung bertapa meminta ini dan itu secara mistis? Karena ingin cepat kaya. Itu masalah, itu akar masalah, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang masalah dengan kekayaan. Yang menjadi masalah yang perlu kita renungkan dengan secara mendalam adalah bagaimana proses yang kita jalani untuk meraihnya. Dan firman Allah menegaskan di sini bahwa harta yang diperoleh dengan mengumpulkan demi sedikit itu yang menjadikan kaya. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa bagaimana supaya lumbung-lumbung diisi sampai penuh berlimpah-limpah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita harus menggunakan harta kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kalau hari ini saudara diberkati, lakukan firman Tuhan melalui berkat yang saudara terima. Kembalikan milik Tuhan, berkorbanlah buat pekerjaan Tuhan, tolonglah orang lain melalui berkat yang saudara terima, berbagilah dengan orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa saudara lakukan melalui berkat-berkat yang saudara terima, melalui berkat yang Tuhan anugerahkan bagi saudara. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara muliakan Tuhan melalui berkat-berkat yang saudara terima, melalui penghasilan yang saudara terima, maka dengan demikian Tuhan akan semakin memenuhi lumbung-lumbung saudara. Tuhan akan semakin melimpahi saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya tentang Allah memperkaya umat-umatnya adalah dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, hal berikutnya yang penting di sini adalah bahwa selain kita harus kerja keras, maka hal yang sangat penting juga adalah terus di-manage, terus diperhatikan, terus diatur. Itu yang ditegaskan di sini, bahwa apa yang ditabur itu tidak boleh ditinggalkan begitu saja, tetapi harus diperhatikan yang mana yang akan berhasil, harus diatur yang mana yang lebih baik atau sama-sama baik. Itu yang ditegaskan di sini. Artinya saudara, untuk menjadi orang kaya, untuk menerima kekayaan daripada Tuhan, kita juga harus memanage dengan baik. Kita juga belajar mengatur dengan baik. Orang yang bisa dipercayai perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Artinya apa, saudara? Ketika kita bisa mengatur, memanage dengan baik apa yang Tuhan beri bagi kita dari perkara kecil, Dia akan kerjakan hal-hal besar di dalam kehidupan kita, saudara. Ayat selanjutnya tentang bagaimana Allah memperkaya umat-umatnya adalah dari Amsal pasal 12 ayat 27. Di sana dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.
Kembali ditegaskan di sini tentang kerajinan, saudara, bahwa untuk memperoleh harta, untuk menjadikan kita kaya, kita harus menjadi orang rajin. Karena orang malas tidak akan meraih apa yang dia inginkan. Orang malas tidak akan meraih buruannya. Tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Ayat emas terakhir, saudara, tentang bagaimana Allah menjadikan umat-umatnya kaya adalah dari Amsal 10 pasal 22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, kita lihat di sini bahwa Allah mendorong kita untuk rajin, melakukan yang terbaik, memanage yang terbaik. Tetapi di atas semuanya itu, hal yang harus kita pahami adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya apa, saudara? Serajin apapun kita, sebaik apapun kita memanage, sekeras apapun kita berjuang, apapun usaha yang kita lakukan, kalau Tuhan bilang tidak akan ada yang bisa terjadi. Kenapa? Karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi, saudara, hal yang sangat penting di sini adalah bahwa berharaplah kepada Tuhan karena Dialah sumber berkat dan kekayaan. Kerjakan yang terbaik karena Tuhan akan memberkati saudara melalui apa yang saudara kerjakan. Jadi itu harus sejalan. Kerjakan yang terbaik, andalkan Tuhan. Kerjakan yang terbaik, berserah kepada Tuhan. Kerjakan yang terbaik, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Perjuangan kita, tujuan hidup kita adalah sorga. Tetapi dalam perjalanan di dunia ini ada bonus yang Tuhan juga mau anugerahkan bagi kita, yaitu kekayaan. Sekalipun tidak semua orang harus kaya, karena ada orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk menderita, miskin dalam melayani Tuhan dan sebagainya. Kalau itu kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Tapi kekayaan juga tidak ada masalah kalau ada Tuhan mau memberkati kita, menjadikan kita kaya. Dan kita sudah belajar, saudara, bahwa bagaimana menjadi kaya, andalkan Tuhan, kerjakan yang terbaik. Berserah kepada Tuhan, rajin, dan lakukan yang terbaik. Puji Tuhan, saudara. Saya mau berdoa supaya Allah memberkati saudara dan menjadikan saudara kaya. Mari ambil sikap, saudara, berdoa, ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana menjadi kaya. Tuhanlah yang menjadi sumber kekayaan kami. Dan kekayaan itu bukan tujuan hidup kami. Engkaulah tujuan hidup kami. Engkaulah yang utama bagi kami. Tetapi kalau firman-Mu mengajarkan bagaimana kami kaya, kami sangat bersyukur kalau Engkau memberkati kami dengan kekayaan. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa untuk menjadi kaya kami harus mengandalkan Engkau, dan kami harus rajin dan melakukan yang terbaik. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ajar mereka mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Ajar mereka mencari kekayaan daripada Tuhan, dan anugerahkan mereka kekayaan. Ajar mereka melakukan yang terbaik. Semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan, saudara sudah diteguhkan dan dikuatkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Datanglah berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Tuhan yang menjadi jawaban atas segala pergumulan kita. Saya akan mendukung saudara dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas ini, kami datang kepadamu. Kami berdoa dan berseru kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini kami datang kepadamu membawa beban persoalan kehidupan kami. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Jamah lawat setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menopang mereka dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ini yang sedang ada dalam pergumulan, sakit penyakit,
persoalan beban hidup yang menindih kehidupan mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan, membebaskan anak-anak-Mu dari segala pergumulan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka, angkat segala beban yang menindih kehidupan mereka. Engkau yang campur tangan jika mereka sakit ya Tuhan. Engkau yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati kehidupan keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Berkati mereka yang berperan sebagai istri, berkati semua istri-istri yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka menjadi istri yang diberkati Tuhan, menjadi istri yang dipakai oleh Tuhan untuk keharmonisan dan untuk berkat Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, jamah, berkati hidup mereka. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka, pakai mereka untuk menjadi berkat di tengah keluarga mereka, untuk menjadi imam di tengah keluarga mereka. Semua anak-anak-Mu yang adalah anak-anak di tengah keluarga mereka, berkati mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, campur tangan-Mu di tengah-tengah segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati mereka yang berbisnis, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka yang berdagang, berkati dalam nama Yesus. Mereka yang bertani, dalam nama Yesus. Mereka yang pegawai, PNS, semuanya Tuhan campur tangan memberkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu, profesi mereka berkati semuanya. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran, hamba berdoa Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu ini. Tuhan yang memberi mereka jalan keluar, bukakan jalan, bukakan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Engkau yang memulihkan ekonomi anak-anak-Mu, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu ini yang saat ini sedang ada dalam pergumulan khusus, persoalan atau apapun yang mereka alami, Engkau kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkau mengangkat segala beban persoalan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang memberi jalan keluar dan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dan hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya hari ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saudara juga sudah dikuatkan dan diteguhkan ketika saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini dan saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.